Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Baik, insyaallah kita lanjut pembahasan tentang al-jawazim, yaitu kata yang membuat fi'il mudhari menjadi majzum. Ya, kemarin sudah disampaikan, terus kita diulang terus biar biar kuat, biar biar paham betul ya. Bahwasanya yang menjazmkan itu ada dua macam, ada yang menjazmkan satu fi'il mudhari yaitu lam, lamma, lamul amri, la nahya dan jawab bittalab. Ini sudah kita bahas satu persatu bagaimana contoh, bagaimana pengertian, definisi, contoh, dan bagaimana cara mengi'rabkannya ya. Nah, yang kedua, ada yang mayajzimu fi'laini, ada yang menjazmkan dua fi'il sekaligus. Ya, dua fi'il sekaligus. Nah, fi'il yang pertama disebut dengan fi'il syarat, fi'il yang kedua disebut dengan jawab syarat. Nah, mayajzimu fi'laini ini sendiri terbagi menjadi dua. Ada yang dia termasuk huruf, ada yang termasuk isim. Yang termasuk huruf itu adalah in. Ini menurut kesepakatan para ulama. Kalau yang kedua izma, ini menurut pendapat yang lebih sahih, ini termasuk huruf. Artinya ada yang mengatakan dia isim ya. Nah, terus yang kedua termasuk isim. Ma, man, mahma dan seterusnya ya. Semuanya isim disepakati keisimannya kecuali mahma, ada yang mengatakan dia huruf, tapi menurut pendapat yang lebih asah, lebih sahih dia merupakan isim. Baik. Nah, kemarin sudah kita bahas eh, masing-masing ya. Yang pertama itu isim, yang pertama ma ini isim syarat li ghairil akil. Jadi selain berakal ya, ada dua. Yang pertama ma, yang kedua mahma. Kalau mahma ini sama seperti ma, hanya saja maknanya lebih kuat ya karena hurufnya lebih banyak. Sebagaimana kaidah ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul makna. Ketika konstruksi sebuah kata lebih besar, lebih banyak, maka maknanya juga lebih banyak gitu ya. Ini sudah kita bahas bagaimana cara contohnya ya dan juga cara i'rabnya. Yang kedua kata man ini isim asyarat lil akil, satu-satu saja ya. Satu saja man ini isim syarat untuk yang berakal. Nah, terus yang selanjutnya adalah isma asyarati li zaman. Isim syarat tapi untuk waktu ya. Jadi kalau diterjemahkan seringkali kapanpun gitu ya. Ada mata dan ayyana. Terus yang terakhir yang kemarin kita bahas adalah asmaul syarti lil makan, isim-isim syarat yang digunakan untuk tempat ya. Ada aina, anna, dan haitsuma. Kemarin juga sudah kita bahas kata aina ini maknanya ada isim syarat, ada juga isim istifham ya. Begitu juga anna, kemarin sudah dibahas, ada yang dia isim istifham yang artinya min aina atau juga kaifa ya. Gitu. Nah, insyaallah pada kesempatan sore ini kita akan bahas dua jenis isim. Yang pertama kaifama, yang kedua adalah ayu. Taib kaifama ini merupakan ismu syarati lil hal. Jadi isim syarat yang menunjukkan hal, hal itu kondisi. Jadi kalau kita terjemahkan kaifama artinya bagaimanapun gitu. Dia menunjukkan eh, apa namanya hal ya. Nah, di sini kaifama sebenarnya terdiri dari dua bagian. Yang pertama kaifa, yang kedua ma. Ma di situ sebenarnya zaidah ya, tambahan, tapi tambahan di sini bukan berarti tanpa ada makna, bukan. Tapi maknanya sebagaimana kata ainama, sebagaimana kata haitsuma, itu maknanya untuk litaukid saja ya, gitu. Taib. Nah, di sini yang saya ikuti kajian bahwasanya kalau kaifama itu fiil dan jawab syaratnya harus sama fiilnya. Sebagaimana dalam kalimat yang disuguhkan ini, kaifama takunu yakunil wulatu. Apa nih artinya? Kaifama takunu yakunil wulatu.
Apa? Bagaimanapun keadaan mereka ya. Hmm. Takunu Mereka antum, domir antum. keadaan keadaan kalian Hmm. ya. Kok dia sih Ustaz? Ya Ulat kun itu kan apa ulat? ulat para wali kan? Para wali, para pemimpin ya. Nama dari wali. Jadi Bagaimanapun keadaan kalian harus ada pemimpin gitu ya. enggak begini. Bagaimanapun keadaan kalian, begitulah pemimpinnya gitu. Oh gitu. Ya. Kayak fama takun, bagaimana kalian, begitulah pemimpinnya pemimpin pemimpin itu sesuai dengan kondisi kalian gitu, kalau bahasa kita ya. Kayak fama takunu yakunil wulatu. Ini ucapan ini kalau yang saya dengar dari kajian yang saya ikuti disandarkan kepada bukan di perkataan sahabat tapi di inspirasinya dari perkataan Ali bin Abi Thalib ya, yang perkataannya gini loh, ketika Ali menjabat sebagai khalifah, ada yang protes kepada beliau, ente ini gimana sih gitu, kok ente yang mimpin orang-orangnya kayak begini, kata orang-orangnya kayak begini gitu. Ya dibalas sama Ali, ya karena apa, jadi dibandingkan gitu, kok orang-orangnya seperti ini gitu ketika kamu ini memimpin gitu. Sementara orang-orang sebelummu Abu Bakar, Umar dan Utsman kok mereka tuh orang-orangnya luar biasa ketika jadi pemimpin gitu. Ya dibalas sama Ali, ketika saya memimpin orang-orang yang saya pimpin malah macam-macam ente gitu. Macam-macam kalian. Tapi ketika Abu Bakar, Umar dan Utsman memimpin ya orang-orang itu seperti saya gitu. Jadi kaifa matakunu yakunil wulatu. Gimana kondisi kalian itu ya begitulah kondisi pemimpin. Oke, terlepas daripada benar atau tidaknya perkataan ini kan perlu ditinjau kembali maknanya ya gitu. Tapi yang kita ambil adalah gramatikanya ya. Jadi kayak fama takunu yakunil wulatu, bagaimana kondisi kalian? Ya begitulah kondisi wali pemimpin kalian. Nah, di sini ada tiga rukun syarat sebagaimana isim-isim syarat yang lain. Ada tuh syarti, ada fi'il syarat, ada jawab syarat. Ini ada tuh syartinya mana? Kaifa. Fama Kayak fama. Terus fi'il syaratnya takun Takunu. takunu. Jawab syaratnya yakun Yakun. 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 Taib. Yakun. Tadi yang saya sampaikan, yang saya ikuti kajiannya bahwasanya kaifama fiil syarat dan jawab syaratnya fiilnya harus sama. Di sini takunu dan yakun sama. Fiil mudhari dari kana yakunu ya, harus sama gitu. Nah, sementara dalam buku-buku ilmu nahwu yang lain ternyata kok saya lihat beda gitu. Jadi boleh beda gitu ya. Fiilnya apa, jawabnya apa gitu. Oke, bagaimana cara i'rabnya? Kaifama ismu syaratin mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin halun. Jadi kaifama itu adalah isim syarat, dia mabni dalam kondisi sukun, mabni sukun dalam kondisi nasab, dia sebagai hal ya. Hal ini termasuk isim yang wajib dibaca mansub, nanti insya Allah dibahas pada pembahasan mansubatul asma. Nah, yakunu etakunu itu fi'lun mudhari'un fi'lu syarti majzumun bi kaifama asyartiyati. Dia fi'il mudhari yang juga fi'il syarat majzum disebabkan karena kaifama asyartiyah. Wa alamatu jazmihi hadfun nuni dan tanda jazmnya adalah hadfun nun. Adapun wawunya belum dibahas, kita fokus kepada fiilnya saja. Bagaimana cara mengi'rabnya ya. Dia fi'il mudhari majzum tandanya adalah hadfun nun. Aslinya takununa ya, tapi karena ada kaifama maka dijazmkan. Terus yakun, yakun itu fi'lun mudhari'un jawab syarti. Dia fi'al mudhari yang menjadi jawab syarat juga. Majzumun dia majzum bi aynama syartiyati dengan aynama asyartiyah. Wa alamatu jazmihi as-sukunu dan tanda jazm adalah sukun alladzi hurrika bil kasri yang dimana sukun itu sudah diharokati dengan kasroh. Lidaf'il tiqa'is sakinaini yang itu dilakukan supaya menghindari bertemunya dua sukun. Aslinya yakun, nunnya itu sukun yakun karena majzum ya.
Tapi karena setelahnya ada alif lam, al-wulatu, maka supaya bisa dibaca ya, karena sukun ketemu sukun kan nggak bisa dibaca, maka supaya bisa dibaca dikasrohkan. Yakunil wulatu. Begitu. Ya. Nah ini contoh kaifama isim syarat yang dia digunakan untuk lil hal ya, untuk kondisi. Sampai sini ada pertanyaan? Ustadz, mau tanya Ustadz. Boleh. Itu majazum, apa yakunnya itu majazumnya bi nama ya Ustadz? Bukan bi kaifama. Iya, lupa diubah. Nah, syarat lupa diganti. Bikaifama. Sudah diambil, di copy dari nama tadi. Sekian jazakillah Ibu, sudah dikoreksi. Kemudian yang ini Ustadz, yang samanya itu dari segi fiilnya saja atau jenis fiilnya. Jadi ini kan dua-duanya fiil mudhari gitu. Ya harus sama fi'il mudhari. Kita bahas karena masih fi'il mudhari ya. Nanti setelah ini kita akan belajar bagaimana kalau ternyata fi'il dan jawab syaratnya dalam bentuk fi'il madi. Nanti insyaallah ada perlu pembahasan lebih insyaallah. Jadi sama apa namanya, kesamaannya itu kesamaan fiilnya ya Ustadz ya. Iya, betul. Kanannya Tapi itu ya Ustadz ya. iya, tapi tadi yang saya sampaikan, sebagian tadi saya sampaikan bahwa ada buku ilmu nahwu yang saya baca ternyata beda pun nggak apa-apa gitu. Fi'il syaratnya apa, jawab syaratnya apa juga gitu, beda gitu, ada. Contohnya Saya lupa Ustadz. kitab apa, tapi memang kitab yang lumayan bagus juga. Kalau nggak salah kitabnya ini adalah kitabnya apa namanya? Saiman Amin Abdul Ghani dah kalau nggak salah ya. Gitu. Baik, ada lagi pertanyaan? Baik. Nah, ini lil hal ya. Baik, selanjutnya isim syarat terakhir yang kita bahas ada lagi sebenarnya satu lagi idza tapi dia khusus yang syair ya. Itu adalah kata ayu. Baik, kata ayu. Kalau isim syarat yang lain hukumnya mabni, ya man, ma, apa, mahma, apalagi misalkan seperti mata, ayana, ainama, anna, haitsuma, termasuk tadi kaifama, itu semuanya hukumnya mabni. Berbeda dengan ayu, ayu ini dia mu'rab. Ayu itu mu'rab. Kenapa dia bisa mu'rab? Karena dia memiliki sifat isim yang lebih kuat. Karena isim itu dia hukumnya mu'rab, maka dia jadi mu'rab. Apa sifat keisiman yang kuat adalah kata ayu ini dia mesti ada mudhof ilaihnya. Ayu apa gitu. Jadi dia harus lazim mesti ada mudhof ilaih meskipun kadang ayu pun tanpa mudhof ilaih kadang ada gitu ya. Seperti misalkan ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kadang ada gitu. Tapi lazimnya tuh ayu itu ada mudhof ilaihnya. Dan mudhof ilaih atau pembahasan idhofah itu adalah merupakan ciri-ciri isim. Fi'il dan harf itu enggak ada namanya mudhof ilaih. Maka ketika dia punya isim, ciri isim yang lebih kuat, maka dia menjadi mu'rab gitu ya. Jadi ayu, ayya dan ayyi bisa. Jadi mu'rab marfu mansub majrurnya bisa. Baik. Nah, kalau ayu ini apa? Apakah untuk li ghairil aqil? Apakah lil aqil? Li zaman, lil makan, atau lil hal. Nah, ternyata khusus kata ayu dia bisa semua tergantung mudhof ilaihnya apa.
Ismu syarti hasbama tudhaf ilaih. Jadi isim syarat sesuai mudhaf ilaihnya. Kalau setelahnya mudhaf ilaihnya manusia berarti lil akil. Kalau setelah ayu atau mudhaf ilaihnya li ghairil akil selain manusia benda misalnya, maka dia termasuk li ghairil akil. Kalau selanjutnya ternyata waktu berarti lil hal, apa li zaman. Kalau setelahnya tempat berarti lil makan gitu, ya. Nah, di sini saya berikan contoh dua saja ya. Yang pertama, ayu insanin yajtahid yuhibbuhun nasu. Nah, di sini setelah ayu mudhof ilaihnya adalah insan. Insan ini manusia berarti berakal. Nah, coba bisa kan terjemahin. Ayu insanin yajtahid yuhibbuhun nasu. Apa nih artinya? Apa artinya? Siapapun manusia yang rajin ya, manusia akan Hmm. mencintainya. Makanya yang Nah, sih. siapapun manusia yang ia bersungguh-sungguh yuhibbuhun nasu, maka akan dicintai manusia, akan dicintai orang-orang, gitu ya. Gitu. Nah, di sini ayo di sini berarti lil akil. Kenapa? Karena disandarkan kepada manusia insanin gitu ya. Pakai i'rabnya bagaimana? I'rabnya adalah ayu itu ismu syartin mubtadaun. Dia ismu syarat mubtada. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu zahiratu fi akhirih wa huwa mudhafun. Dia adalah mubtada marfu', tanda rafa'nya adalah dhammah zahirah di akhirnya dan dia juga sebagai mudhaf, ya. Insanin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihil kasratu zahiratu fi akhirih. Dia mudhaf ilaih majrur, tanda jarnya adalah kasrah zahirah di akhirnya. Terus ia jitahid fi'lun mudhari'un fi'lu syarti majzumun bi ayyi asyartiyati wa alamatu jazmihi sukunu. Atau si yuhbib ini ada kata ahabba yuhibbu, kalau yuhibbu jadi yuhbib. Fi'lun mudhari'un jawab syarti majzumun bi ayyi nama asyartiyati wa alamatu jazmihi as-sukunu. Jadi ayu di sini dia fungsinya adalah atau maknanya adalah lil akil karena disandarkan kepada manusia, ya. Nah, contoh yang lain misalnya kalimat ayya kitabin taqra tastafid minhu. Buku apapun yang kamu baca, pasti kamu akan mendapatkan faedah darinya. Taib. Ayya di sini kita lihat ternyata setelahnya itu adalah Kitab tabin, berarti Ghairu lighairil akil. akil gitu ya. Jadi dia lighairil akil. Beda dengan ayu insanin tadi, dia lil akil karena disandarkan kepada manusia. Jadi gimana artinya tadi ayya kitabin buku apapun takro yang kamu baca tastafid minhu kamu pasti akan mendapatkan faedah darinya. Ayya. Nah, ayya ini apa? Ismu syaratin maf'ulun bihi muqaddamun. Dia maf'ul bihi muqaddam makanya mansub. Doh, mana fiilnya? Fiilnya adalah takro. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu dan tanda nasabnya adalah fathah zahirah fi akhirih di akhirnya wa huwa mudhafun dan dia adalah sebagai mudhaf. Kitabinnya mudhafun ilaihi, mudhaf ilaihi majrurun. Dia dalam kondisi majrur. Wa alamatu jarrihil kasratul zahiratu fi akhirih dan tanda jarnya adalah kasrah zahirah di akhir ini wal fa'ilu dihapus saja padahal ya, enggak perlu. Taqra fi'lun mudhari'un fi'lu syarti majzumun bi ayyi asyartiyati wa alamatu jazmi sukun ya. Tastafid juga sama. Fi'lun mudhari'un jawab syarti majzumun bi ayyi nama. Salah nih. Bi ayyi asyartiyati wa alamatu jazmihi as-sukun. Begitu. Jadi bisa maknanya tergantung yang lain. Atau bisa juga makan ila ayyi madinatin misalnya. Atau ila ayyi sa'atin pada jam apapun gitu. Jadi bisa kemana saja tergantung setelahnya. Pas setelahnya tempat berarti bisa lil makan. Kalau setelahnya apa? Kalau setelahnya waktu berarti li zaman bisa gitu. Ya.
Nah, ini terkait dengan pembahasan kita kali ini terkait dengan isim syarat. Yang pertama adalah lil hal, yang kedua hasba ma tudhaf ilaihi, yaitu kata ayyu. Salah satu lagi yaitu idza fi syi'ri khassatan, ya, kata idza dalam syair secara khusus. Sampai sini ada pertanyaan? Ustadz, Oke, kalau ya, Ustadz, maaf Ustadz, itu tadi apa namanya? Kalau ngelihat tadi cara menerjemahkannya itu kan ada kata yangnya tuh ya. Siapapun manusia, siapapun manusianya yang rajin, yang bersungguh-sungguh, maka manusia akan menyukainya. hmm, Itu kan seperti kayak sifat gitu Ustadz. Apa dia juga oh emang enggak, begitu? Enggak. Pak, penerjemahan aja itu lebih enak. Oh. Jadi Karena penerjemahan kalau nggak dari mungkin lagi segi ya Ustadz. i'rab ya zat itu bukan bukan sifat, tapi dia jadi khobarnya, Oh, jumlahnya. Kalau mubtada kan ayu, khobarnya jadi mm. zahid. Itu jumlah fi'liyah. Begitu. Terus kalau misalnya yang setelah ayunya itu apa namanya goyri akil, apakah selalu jadi maf'ul? Biasanya jadi maf'ul bih. Dari Biasanya maf'ul bih ya. dari fi'il syaratnya gitu. Hmm. Tapi berarti jarang jadi mubtada ya Ustadz ya? Saya nggak tahu, tapi teori saya bisa jadi mubtada. Jadi maf'ul bih dari fi'il syaratnya itu mahdzuf. Ayu kitabin taqra hu. Jadi ada hu-nya sebenarnya. Kembali kepada ayu tadi gitu. Oh. Cuma yang sering saya dapatkan dia mansub karena maf'ul bih muqaddam Hmm. gitu. Ya, syukran Ustadz. Baik, Afwan. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin ini saja untuk sesi satu kita cukupkan. Wallahu a'lamu bishawab.